Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadewata, NIM 2024-10-10-96 dari kelas Data Mining B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 2. Modul 2 yaitu eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Nah, di sini di modul 2 sendiri itu ada 9 soal, yaitu yang pertama adalah jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Kedua, jelaskan proses penyusunan dataset. Ketiga, jelaskan makna atribut dataset iris dan jelaskan pula makna kelas dataset iris. Keempat, masukkan dataset iris sebagai array 2D di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, yaitu ada Setosa, Versicolor, Virginica, dan Unknown. Untuk kelima yaitu ada buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk Unknown. Berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk Versicolor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk Unknown. A yaitu Sepalin dan Petal White, B Sepal White dan Petal Length, C Sepal Length dan Petal White, D Sepal Length. Intinya itu kita gunakan perintah scatter dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas kita. Yang ketujuh yaitu ada perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Dan 8 ada buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas Setosa, Versicolor, Virginica, dan berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk Versicolor, biru untuk Virginica, dan intinya yaitu kita gunakan perintah plot dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas kita. Soal yang terakhir yaitu ada jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, jadi kita yang pertama saja. Yang pertama yaitu soal pertama yaitu jelaskan makna dataset dan jelaskan pula makna training dan data testing. Nah, di sini untuk untuk makna dari dataset sendiri, ini dataset merupakan sekumpulan dari data-data yang kita kumpulkan, sekumpulan data yang kita jadikan satu agar nanti diolah menjadi sebuah informasi. Jadi hitungannya jika kita mempunyai data banyak, kita jadikan satu itu merupakan dataset. Lalu jelaskan pula makna data training dan data testing. Nah, untuk data training dan data testing sendiri ini itu saling berhubungan ya. Nah, jadi jika kita ingin mencari model algoritma yang kita inginkan, pertama-tama kita akan menggunakan data dari algoritma itu, lalu kita latih hitungannya, kita training data tersebut supaya kita bisa agar kita bisa mencari model algoritma yang cocok. Nah, setelah kita melatih atau mentraining data tersebut, kita tentu saja ingin melihat performa dari data yang kita latihkan, yang kita training. Nah, lalu kita testing data tersebut. Jadi kita tes data yang sudah kita latih, data algoritma yang sudah kita latih, agar kita bisa melihat performa dari model algoritma yang ada dari proses testing tersebut. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang kedua, soal yang kedua ya ada jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, untuk proses-prosesnya yaitu yang pertama ada prosesnya itu ada 7 proses. Yang pertama ada aggregation, kedua sampling, ketiga dimensionality reduction, keempat feature subset selection, kelima feature creation, keenam discretion and binary relation, dan ketujuh attribute transformation. Untuk proses yang pertama itu aggregation. Aggregation sendiri itu merupakan penggabungan atribut yang ada di dataset tersebut menjadi sebuah atribut. Jadi jika ada atribut yang double gitu, kita akan gabungkan agar di dataset tersebut tidak ada atribut yang double. Lalu yang kedua ada sampling. Untuk sampling sendiri ini kita di sini
Sampling ini kayak kita mengambil beberapa data dari beberapa atribut atau beberapa data dari data tersebut, lalu kita uji apakah data tersebut bisa mewakilkan data-data yang diperlukan dari mewakilkan data-data yang diperlukan dari semua data yang akan diuji seperti itu. Jadi jika ada data nih, oh ini cocok untuk mewakilkan datanya lengkap, jadi cocok untuk mewakilkan data-data yang lain seperti itu. Lalu yang ketiga ini ada dimensionality reduction. Untuk dimensionality reduction sendiri itu ini seperti cara agar jadi kita bisa mengurangi atribut-atribut atau data-data yang tidak diperlukan atau yang tidak penting. Jadi jika nanti di data tersebut ada data-data yang kita tidak perlukan, tidak penting di proses tersebut, dimensionality reduction kita meminimalisir lah. Jadi kayak mengurangi data-data yang tidak penting tersebut. Seperti itu. Nah, untuk yang keempat ini itu sama seperti sebelumnya, yaitu metode ini seperti metode atau cara lain yang yang digunakan untuk mengurangi dimensi data seperti itulah. Lalu selanjutnya yaitu feature creation. Nah, untuk feature creation sendiri nih itu seperti ada atribut yang baru yang bisa kita gunakan pada pada dataset tersebut. Jadi bisa hitungannya seperti ini. Kita di sini sedang menjalankan, lalu ada atribut baru yang bisa yang kemungkinan yang berpotensi bisa penting untuk dataset tersebut, jadi bisa kita gunakan seperti itulah hitungannya. Itu fitur kreasi. Jadi nanti data atribut baru tersebut, atribut baru tersebut bisa penting untuk analisis data ke depannya. Lalu yang keenam ada discretization and binarization. Untuk discretization sendiri ini itu seperti jadi kan di dalam atribut tuh ada yang bernilai kontinu. Nah, di saat itu discretization ini yaitu atribut tersebut ditransformasi. Nah, ditransformasi ke dalam bentuk atribut kategorikal. Nah, jadi atribut kategorikal. Nah, untuk binarization sendiri itu atributnya itu transformasi, yang atribut kontinu itu transformasi menjadi ke dalam binar. Nah, seperti itu. Lalu yang untuk ketujuh yaitu ada atribut transformation. Untuk atribut transformation sendiri itu kayak sebuah fungsi yang kita itu memetakan atribut-atribut yang memetakan atribut-atribut yang kita atribut-atribut tertentu lah. Jadi kita memetakan, lalu kita bisa kita bisa identifikasi apakah nanti ada nilai lama seperti nilai lama yang bisa diidentifikasi menjadi nilai baru, seperti itu atribut transformation. Lalu untuk soal selanjutnya yaitu ada jelaskan makna atribut jelaskan makna atribut dataset iris dan jelaskan pula makna kelas dataset iris. Nah, untuk dataset iris sendiri untuk makna dari atribut dataset iris sendiri itu atribut dataset iris itu karakteristik pada dataset yang yang merupakan penelitian modelnya itu jenis bunga. Nah, nanti itu penelitian datasetnya itu berfokus pada bagian-bagian iris bunga, nah seperti petal dan setal. Terus untuk
makna kelas dari dataset Iris kelas dataset Iris sendiri itu kelas dataset Iris ini kayak pembagian atau klasifikasi dari hasil data atribut seperti data atribut Iris ya. Jadi kayak pembagian. Nah, pembagian atau klasifikasi dari hasil data atribut Iris tadi yang akan digunakan menjadi tabel Iris. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu nomor 4. Nah, nomor 4 ini memasukkan dataset Iris sebagai array 2D di NumPy, pisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Sentosa, kelasnya itu Sentosa, Versicolor, Virginica, dan nah, untuk datasetnya sendiri itu sudah ada di sini. Terus Sentosa ada, Virginica ada, datasnya Versicolor ada, dan Anon ada. Jadi saya copy paste saja, langsung masukkan ke sini. Untuk S ini untuk variabel Sentosa. Ya, untuk awal-awal jangan lupa import NumPy, SNNP sebagai NP, biar untuk ini kan NP. Kalau misalnya ini nggak usah NP, nggak apa-apa SNP, jadi nanti ini plus NumPy. Jadi Sentosa, variabel NumPy array, tulis saja datasetnya, lalu ada yang Virginica, NumPy array, tulis saja datasetnya, Versicolor, NumPy array, dataset, unknown, NumPy array, dataset. Lalu kita di sini lalu kita print Sentosa gini. Oh, ada berarti mungkin aja. Nah, nanti keluar di sini outputnya Sentosa 2D-nya ini ada datasetnya, lalu ada Virginica di sini, Virginica array-nya, array 2D-nya, lalu ada Versicolor di sini array 2 dan array 2D-nya, lalu dilanjutkan dengan unknown dengan array 2D. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada nomor 5. Kita di sini disuruh buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Nah, untuk pengkelasannya perbedaannya di sini berikan warna merah untuk Sentosa, hijau untuk Versicolor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Untuk ketentuannya yaitu ada sepal length, petal wide, sepal wide, petal length, sepal length, petal wide. Ya, sepal petal wide 2 kali. Ini harusnya sepal wide, petal wide ya. Ya, di sini harusnya sepal wide, petal wide, dan sepal length dan petal length. Nah, ini untuk sendiri codingannya di sini yaitu pertama kita mengimport matplotlib.pyplot s-plt sebagai plt agar mudah. Lalu di sini kita memanggil variabel membuat variabel x dan memanggil variabel Sentosa yang ada di atas tadi yang kita buat 2 dimensinya. Dan di sini kan sepal length dan petal wide. Sepal length di sini di datasetnya yaitu ada di indeks ke-3 karena di sini 0, 1, 2, 3. Ya, nah di sini indeks ke-3 dan petal wide di sini ada indeks ke-0. Di sini di sini di X-nya itu petal wide, indeks ke-3 dan indeks ke-0, Sentosa untuk berwarna merah R ya. Lalu di sini Virginica berwarna biru sama indeks 3 0, indeks 3 0 untuk Versicolor warna hijau, indeks 3 0 untuk unknown warna kuning. Dan kita run di sini outputnya akan menjadi seperti ini, merah. Di sini merah untuk Sentosa, hijau untuk hijau untuk Versicolor, biru untuk Virginica, dan kuningnya di sini yang menyebar yaitu untuk unknown. Lalu di sini
Yang kedua kan ada sepal white petal length. Sepal white petal length di sini sepal white-nya itu indeks kedua dan petal length-nya itu indeks ke-1. Lalu di sini sama ya, XY set memanggil apa? Variabel setosa. Lalu indeks kedua, Y-nya untuk indeks ke-1 dan untuk warnanya sama seperti sebelumnya, warna merah. Dan di sini untuk virginikanya sendiri sama, indeks kedua, indeks ke-1, warna biru. Versi colornya indeks kedua, indeks ke-1 untuk XY-nya dan apa namanya? Warna hijau. Dan di sini indeks kedua, indeks ke-1 untuk XY-nya. Untuk unknown dan berwarna kuning kita terang, hasilnya maka akan menjadi seperti ini. Biru untuk virginica, hijau untuk versi color, merah untuk setosa, dan kuning untuk unknown. Lalu yang ketiga ini seharusnya sepal white dan petal length. Di sini saya akan buat untuk sepal white dan petal white-nya di sini kan sepal white-nya sendiri di sini sepal white itu indeks kedua dan petal white itu indeks ke-1. Ya, sepal white itu indeks kedua dan petal white-nya itu indeks ke-1. Nah, di mana? Dua ini satu. Awal petal length. Oh, indeks ke 0 untuk petal white-nya ya. Jadi di sini 2, di sini 0, di sini 2. Dan warna merah untuk setosa, warna biru untuk virginica, warna apa? Hijau untuk versi color dan warna kuning untuk apa namanya? Non. Lalu kita run di sini kita outputnya akan menjadi seperti ini. Lalu yang terakhir itu ada sepal length dan petal length. Sepal length petal length sini di itu sepal length-nya itu indeks ketiga, petal length-nya indeks ke-1. Lalu kita samakan seperti yang sebelumnya ya. Y, setosa 31, indeks 31, virginica indeks 31 warna biru, versi color indeks 31 warna green, dan di sini non indeks 31 warna yellow. Kita run, hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu untuk selanjutnya ada apa? Soal nomor 6 yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, untuk pengelompokannya sendiri itu kita bisa lihat di mana? Di sini di output dari scatter plotnya. Yang pertama itu kan kita panggil apa? Saya ingatkan sekali lagi untuk biru ini virginica, hijau itu versi color, anon itu kuning, dan setosa itu merah. Nah, di yang nomor 1 ini kan pertama kan indeks 300 sepal length dan petal white. Untuk sepal white-nya sendiri di X ini sepal length dari apa namanya? Virginica sendiri itu terbilang tinggi daripada bunga-bunga yang lain. Seperti apa? Versi color, setosa, dan yang lainnya yang ini. Untuk petal white-nya juga sama, virginica itu lebih tinggi dari bunga lainnya, dan untuk setosanya sendiri itu sepal length dan petal white-nya sendiri itu lebih rendah dari bunga-bunga yang lainnya. Di sini bisa dilihat untuk sepal white-nya, sepal length-nya untuk X, ini kan sepal length. X-nya untuk setosa sendiri itu sepal length-nya itu hanya mencapai 5,8 dikira-kira ya. Untuk sepal white-nya sendiri 0,5. Petal white-nya sendiri untuk setosa 0,5. Sedangkan untuk virginica yang paling tinggi di sini sepal length
Sepalengnya di sini bisa sampai hampir 8, mungkin 7,9 atau 7,8, dan untuk petal white-nya di sini bisa mencapai 2,5. Jadi Virginica paling tinggi di sini dan yang paling terendah di sini Setosa. Lalu untuk sepal white dan petalengnya di sini sepal white dan petaleng, untuk sepal white-nya di sini bisa kita lihat yang paling tertinggi di sini adalah Setosa. Yang bisa kita lihat di sini kan tadi sepalengnya di sini untuk Setosa terendah, dan tapi sepal white-nya di sini bisa terbilang tinggi. Dan untuk petalengnya sendiri yang paling tinggi yaitu adalah Virginica sampai 7 di sini ya. Lalu untuk selanjutnya ya ini yang selanjutnya kan sepal white dan petal white ya. Untuk sepal white petal white di sini X-nya itu 2 ya. 2 ini sepal white. Untuk sepal white-nya sendiri yang paling tertinggi di sini sama ya seperti ini ya. 2,5 hampir sampai 2,5, dan petal white-nya yang paling tinggi di sini tetap Virginica. Lalu untuk panjang sepal length dan petal length-nya, untuk di sini Virginica yang paling megang karena sepal length dan petal length-nya di sini Virginica hampir sampai 7 lebih ya. Dan untuk yang paling terendah di sini Setosa. Nah, bisa kita simpulkan untuk pengelompokannya ini karakteristiknya untuk karakter pengelompokannya di sini Virginica bisa terbilang lebih panjang untuk sepal dan petalnya daripada bunga-bunga yang lain, sedangkan untuk white-nya sendiri petal white untuk luas dari petalnya sendiri untuk panjang dari sepalnya sendiri di sini yang paling megang yaitu ada Virginica, dan petalnya juga yang sepal white yang paling megang di sini yaitu ada Setosa. Nah, untuk petal length-nya sendiri untuk petal length-nya sendiri ya, petal length di sini akhir. Nah, di sini petal length yang paling megang itu Virginica, dan petal white-nya itu yang paling megang tetap Virginica juga. Jadi bisa kita simpulkan kalau bunga Virginica ini lebih besar sepal dan petalnya daripada kelas-kelas yang lain. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Nah, untuk untuk meramal, untuk bisa menebak jenis unknown, kita bisa kita ketahui kan jenis unknown itu jenis yang kita tidak ketahui. Nah, di sini untuk bagaimana cara meramal jenis data unknown itu kita lihat saja di di scatter plot-nya sendiri. Nah, di sini kan dari yang kita lihat itu ada untuk jenis unknown kan lebih menyebar ke unknown, dan untuk setosa seperti jenis setosa, jenis Virginica, dan jenis versi color sendiri itu selalu ngumpul, nggak pernah mungkin yang datanya itu selalu ngumpul. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa beberapa yang berkumpul di jenis-jenisnya itu seperti ini, ada jenis unknown yang berkumpul di setosa. Nah, bisa kita simpulkan yang jenis ini tuh jenis setosa yang unknown ini. Nah, di sini kan juga ada jenis unknown yang berkumpul di jenis versicolor. Nah, bisa kita simpulkan di sini yang unknown ini versicolor. Ini juga sama. Dan ini juga sama. Kalau bisa berkumpul di jenis Virginica, mungkin yang unknown itu ya jenis Virginica. Untuk seperti itu untuk meramal jenis data dari unknown.
Nah, untuk selanjutnya, yaitu buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan hint. Hint-nya itu gunakan perintah plot dan operasi slicing pada nampi untuk mempermudah tugas Anda. Nah, untuk apa? Memunculkan apa? Untuk membuat paralel koordinat plot di sini kita pertama-tama yaitu import SkyPy. SkyPy dulu kan saya tulis SSP untuk memudahkan saja jadi import SkyPy untuk SP. Jadi nanti di sini nanti nulis SP. Lalu apa? Kita buat variabel X, buat array dari petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Kenapa? Agar nanti pada diagramnya itu agar keluar apa ya? Petal dan sepal ini. Nah, lalu kita buat data I in range length dari versicolor. Nah, lalu kita untuk munculkan plotnya X dari munculkan plotnya variabel X dari setosa S untuk indeks X yang dan berwarna merah, lalu juga sama untuk virginica berwarna biru, blue, dan hijau. Hijau, green untuk versicolor. Nah, di sini kita run. Lalu untuk hasil dari hasil dari paralel koordinat plotnya itu seperti ini. Bisa kita lihat petal width-nya yang paling tinggi yaitu adalah virginica, dan petalenya di sini rendah jauh sekali dari virginica untuk setosa. Dan untuk sepal width-nya itu dalam rata-rata di sini hampir sama ya untuk ketiga jenis. Dan yang paling tinggi sepalnya di sini ada virginica. Seperti itu. Ya, itu saja dari saya. Ya, semuanya udah ya. Itu aja dari saya. Semoga jelas. Kurang lebihnya jika ada kesalahan kata mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.